Lanjut kesempatan ke Pak Dr. Hadi. Silakan Pak. 5 menit Pak. Terima kasih. Tokoh Jawa Barat yang mempunyai pemikiran untuk rakyat Indonesia ke depan tuh. Baik. Sekarang Bapak silahkan. Terima kasih Bung Ketua Umum, terima kasih atas kesempatan ini. Saya sangat berbahagia ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian yang sebetulnya saya sebagai profesi peternakan itu sangat mendambakan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya akan bicara pengalaman saya. Selama 2 kali periode kepemimpinan Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau, waktu itu di bawah pimpinan Pak Hari Suhut dan sebagainya, saya sebagai sekjen waktu itu. Mencoba mempertahankan undang-undang peternakan tentang masuknya penyakit dari luar. Di Mahkamah Konstitusi saya sebagai saksi ahli 2 kali. Tapi apa daya, pemerintah tetap memaksakan. Pada Mahkamah Konstitusi yang pertama, alhamdulillah berhasil, saya menang. Ya, artinya kami dari asosiasi menang, sehingga Indonesia itu sebagai negara yang istilahnya mempertahankan diri dari kehadiran penyakit ini berdasarkan basis country base. Kemudian undang-undang merubahnya, 1 kali menang, kemudian di periode kedua ada lagi itu. Muncul lagi di undang-undang bahwa pemerintah menghendaki zona base. Kita menolak peternak itu. Apa yang terjadi setelah diterima outbreak PMK terjadi? Yang nangis siapa? Peternak nangis karena itu kehidupan mereka. Populasi menurun. Yang senang siapa? Seolah-olah ini yang saya katakan senang dalam artian tanda petik adalah pejabat pemerintah. Dia terima vaksin impor, dia terima obat-obatan, dia terima macam-macam, dapat fee dari sana sini, tapi peternak menangis. Kita butuh Bapak Ibu sekalian yang nanti duduk di dewan memahami situasi seperti ini. Itu yang pertama. Jadi artinya kehadiran kami di sini adalah ingin mencoba meyakinkan bahwa profesi peternakan itu memiliki hubungan ke hulu dan ke hilir terhadap 120 sektor, khususnya sapi, daging. Demikian juga di susu. Jadi kalau kita bicara susu di Jawa Barat misalnya, semua tadi yang diterangkan itu akan berkaitan. Tidak mungkin tidak berkaitan. Oleh sebab itu, kesejahteraan petani menjadi penting. Jadi kelemahan kita sekarang ini, para pemimpin kita, meningkatkan produksi, dia lupa kesejahteraan petaninya. Karena kompatibel ini. Kalau meningkatkan produksi, artinya apa? Seolah-olah petani itu sebagai faktor produksi. Jadi dia dibayar untuk menghasilkan produksi. Padahal petani itu adalah sumber daya. Sumber daya itu apa? Dia sebagai manajemen yang mengatur, sebagai subjek. Jadi bukan lagi sebagai faktor produksi, tapi untuk meningkatkan sejahteraannya. Jadi percuma naik produksi sekarang dikatakan rame ini sekarang, produksi naik, kita swasembada, tapi petaninya tetap miskin. Ini kita tidak kehendaki karena faktanya di lapangan adalah itu. Intinya adalah bagaimana sekarang Bapak Ibu yang ingin memperjuangkan petani memahami kondisi petani. Melakukan importasi daging misalnya. Memahami kondisi petani terhadap daging import ini. Karena sekarang ini saya pernah menulis di koran, Bapak mungkin baca, anekdot pembangunan peternakan. Kebijakannya A, realisasinya B. Kebijakannya A, realisasinya banyak sekali saya uraikan. Sehingga saya katakan, ini anekdot pembangunan peternakan di Indonesia. Jadi antara fakta dan konsep pengembangannya tidak sejalan. Kita lihat sekarang, mau impor 1 juta ekor sapi. Dari mana? Siapa yang mengelola? Siapa yang melaksanakan? Nggak ada Bu. Sekarang baru di bawah 10% 2025 itu. Yang harusnya 200 ribu hanya di bawah 10% lah, 6, sekian persen. Nah jadi ini fakta-fakta ini harus kita sampaikan pada pemerintah. Ini jalannya loh, ini kesalahannya loh. Saya kira itu saja yang sementara yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dialog dan dialog ini bisa memberikan inspirasi pada kita untuk membangun peternakan yang lebih baik atau membangun masyarakat kita khususnya petani di pedesaan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus ke Pak Dr. Hardi. Tadi bicara peternakan, perikanan, peternakan. Satu lagi penutup nih.